Gimana perasaanmu dapat gaji 2 digit di Jepang? Itu adalah pertanyaan kakakku beberapa waktu yang lalu dan ku jawab, ya B aja. Karena aku di Indo aja udah pernah dapat pendapatan 2 digit dalam 5 hari kerja malah. Sombong amat. Bukan apa-apa, gaji 2 digit color blue di Jepang itu ya emang gak seistimewa itu bagi orang-orang yang sebelumnya di Indo udah dapat penghasilan yang lumayan. Apalagi di Jepang itu loh ya, potongannya tiap bulan itu loh bisa kebeli motor 1 tiap bulan. Dan bukankah lebih istimewa dan jauh lebih keren kalau kita dapat penghasilan 2 digit di Indo? Karena memang ya jauh lebih sulit. Tapi kalau ditanya, masih recommended gak kabur dulu dari Indo buat kerja di Jepang? Masih recommended gak sih meskipun harus hutang puluhan juta di LPK buat kerja di Jepang? Dengan segala potongan asuransi, pajak, tempat tinggal, dan itu plus biaya hidup yang jauh lebih mahal. Jawabanku 100% masih. Oke, kita bandingkan dan hitung secara angka aja biar kalian tahu kenapa masih recommended. Anggap saja background kalian sama dengan saya yang kerja di Malang, karena saya sebelumnya kerja di Malang. Oke, S1 pendidikan bahasa Jepang, punya pengalaman ngajar freelance selama kuliah, punya JLPT N2, gaji 4 juta per bulan tinggal di Malang. Oke, 5 juta aja deh, biar lebih nyaman. Dengan gaji 5 juta per bulan, sekarang kita hitung pengeluaran tiap bulannya. Dan berapa kira-kira kita bisa tabung tiap bulannya? 800.000 buat kos, itu udah nyaman banget kalau kalian tinggal di Malang. Dan juga kita bisa cari tempat yang deket lah dengan tempat kerja, karena banyak banget kosan di Malang. 1.500.000 buat makan, dan itu bisa lebih hemat lagi tergantung orangnya. Tapi karena saya suka makan yang berprotein dan suka kalap kalau soal makanan, jadinya agak boros. 200.000 buat bensin kalau ada motor, 500.000 buat hiburan, nonton dan lain-lain, dan belanja baju mungkin, karena orang kerja tuh butuh baju kerja. Jadi total 3 juta buat hidup. Sesuai lah ya dengan UMR Malang yang 3 jutaan. Memanglah ngepres banget UMR di Indo itu buat hidup nyaman sendiri. Masih 2 juta kan ya. Kirim ortu misal 500.000, 500.000 buat nabung dana darurat, ini penting banget. Dan 1 juta buat nabung, ya nabung aja lah. Kita estimasikan 1 tahun lancar gak ada masalah. Pokoknya setahun itu smooth. Kita bisa nabung paling nggak 12 juta per tahun plus dana darurat 6 juta. Itu estimasi buat yang nggak ada tanggungan hutang. Atau bukan generasi sandwich lah ya, kalian ya hidup sendiri aja normal. Tapi bayangin kalau kalian adalah generasi sandwich ataupun ada tanggungan hutang, misal cicilan motor. Meskipun saya nggak suka cicilan kayak gitu, tapi kayaknya itu kebanyakan orang di Indo kalau udah dapat kerja dan dapat gaji pasti. Pastinya kenyamanan tadi yang pengeluaran 3 juta per bulan harus kita kurangin. Dan kemampuan menabung serta nyisin buat dana darurat pastinya jauh lebih sedikit. Mungkin bisa dapat tabungan 10 juta per tahun, 6 juta per tahun, atau mungkin nggak sama sekali. Tergantung tabungan masing-masing. Jadinya banyak kenyamanan hidup di perantauan yang kita korbankan. Udah stres, nggak nyaman, itu kayak ya hidup aja, ya kan? Sekarang kita bandingkan sama pekerja Color Blue di Jepang, pekerja seterata bawah yang bisa di-apply sama minimal lulusan SMA sederajat. Dengan hutang LPK 40 juta, kenapa hutang LPK? Ya, karena rata-rata yang kerja ke Jepang itu lewat jalur pendidikan di LPK. Dan rata-rata biayanya sekitar segitulah ya kalau kita belajar dari nol. Bisa lebih kurang dari itu tergantung kontrak sama LPK ya, dan bisa juga lebih. Oke, profil tambahan single generasi sandwich, harapan orang tua, tulang punggung keluarga, dan tulang punggung Indonesia. Kalau yang hitungan kerja di Indonesia tadi single normal, tanpa banyak tanggungan, kita bandingkan dengan yang kerja di Jepang dengan segala tanggungannya biar makin jelas perbedaannya. Oke, gaji kotor rata-rata 10-20 juta. Jadi biar gampang kita pakai gaji bersih 13 juta. Pastinya bisa lebih atau kurang ya, tergantung jenis pekerjaan kalian, kota tempat kerja, jam lembur. Pastinya kalau makin banyak jam lembur, makin banyak penghasilan kalian.
pajak dan lain sebagainya. Ya, banyaklah potongan di Jepang itu. Oke, dengan gaji 13 juta tadi, anggap saja kalian berkewajiban mencicil ke LPK 4 juta per bulan sampai lunas. Berarti kalau 40 juta hutang kalian butuh waktu sekitar 10 bulan untuk melunasi hutang kalian. Sekarang hitungan 10 bulan, 3 juta buat makan, 1 juta buat baju dan sepatu. Kenapa baju dan sepatu? Ya, nyesuaiin musim lah ya. Masih 5 juta. Oke, dari 5 juta itu kita kirim ke ortu 1 juta. 1 juta untuk tabungan dana darurat. Dan masih ada 3 juta buat nabung untuk masa depan kita lah ya. Nah, dalam waktu 10 bulan, selama masih ada hutang di LPK, dan kalau semua lancar, gak ada masalah sama sekali dalam hidup kalian, konsisten aja pengeluarannya seperti itu, kalian bisa dapat paling gak 10 juta dana darurat plus 30 juta tabungan. Ingat ya, itu hitungan 10 bulan dengan ngelunasin hutang 40 juta di LPK. Kalau kontrak kalian 5 tahun dan gak ada masalah sama sekali, coba hitung sendiri. Kira-kira dapat berapa? Tentunya nominal yang sangat sulit dicapai dengan kerja UMR di Indonesia dengan kurun waktu yang sama. UMR kota kelahiranku aja 2 juta per bulan. Mungkin ada yang mikir juga, tapi kan masa cuma kirim 1 juta buat kebutuhan orang rumah, ya kurang lah ya pasti. Ingat, beli baju tuh nggak harus setiap bulan selama 5 tahun. Dan sekali lagi, ingat ini hitungan 10 bulan selama bayar hutang ke LPK yang pastinya itu prioritas karena ada kontraknya. Dan ngelunasin hutang harusnya memang jadi prioritas kan? Jadi kalian bisa alokasikan anggaran baju atau sepatu tadi ke kebutuhan lain yang lebih urgent. Ingat ya, sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gimana? Tertarik buat kabur dulu ke Jepang? Yakin siap ngejalinin prosesnya yang panjang?